Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Abdurrahman dengan NIM 2206161. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori bahasa otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi masalah, dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungan dengan definisi dan teorema yang ada. Hubungan di antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Dan komputasi berperan sebagai urutan langkah-langkah sederhana, disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah. Masalah itu sendiri juga harus didefinisikan secara jelas dan tidak ambigu. Langkah-langkah dan prosedur pemecahan masalah tersebut harus dijelaskan menggunakan istilah yang sangat spesifik. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan hubungan teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Yang pertama yaitu pengertian bahasa menurut KBBI. Bahasa adalah lain sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. 2. Percakapan atau perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun, baik budinya. Yang kedua yaitu pengertian otomata. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima aspek, atau membagikan generasi sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Yang ketiga yaitu pengertian komputasi. Komputasi atau dilansir dari situs Tokopedia Komputasi atau computing adalah proses penggunaan teknologi komputer untuk menyelesaikan sejumlah tugas, meski berkaitan dengan permodelan matematika dan penyelesaian numerik. Ilmu komputasi lebih sering dikaitkan dengan komputer. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sejarah pemrograman. Yang pertama yaitu tahun 1940-an. Sebelum tahun 1940, bahasa pemrograman hanya berbentuk bahasa mesin. Bahasa mesin ini tersusun dari kode-kode mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Namun, karena masih banyak ditemukan kesulitan dalam bahasa mesin, pada tahun 1940 dibuatlah komputer bertenaga listrik. Komputer yang dibuat ini sangat jauh dari kata sempurna, karena hanya memiliki kecepatan yang terbatas dan memori yang hanya cukup untuk programmer mengembangkan program saat itu. Yang kedua yaitu tahun 1950-an sampai tahun 1960-an. Pada rentang tahun ini dibuatlah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan turun-temurun dan telah tersebar luas sampai saat ini. Bahasa pemrograman pada masa ini telah menggunakan istilah yang dekat dengan bahasa manusia, semisal write untuk menulis dan read untuk membaca. Yang selanjutnya yaitu periode tahun 1967 sampai dengan 1978. Menetapkan paradigma fundamental. Pada periode 60-an sampai 70-an memang terjadi pengaruh yang signifikan pada perkembangan bahasa pemrograman. Kebanyakan bahasa pemrograman yang digunakan pada saat ini berasal dari tahun 60-an sampai 70-an, seperti Simula, yang merupakan bahasa pemrograman pertama yang dibuat khusus untuk mendukung pemrograman yang berorientasikan objek. Kemudian ada Prolog yang diciptakan oleh 3 programmer yang berbeda, yaitu Kolmogorov, Russell, dan Kowalski, yang merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama. Yang keempat yaitu periode 1980-an, atau konsolidasi, modula, dan performa. Pada periode ini, bahasa pemrograman mengalami kemajuan yang mana tahun 1980 merupakan periode dari konsolidasi relatif. Pada tahun ini dikembangkan C++, yaitu bahasa pemrograman yang dikolaborasikan dengan sistem programming yang berorientasikan kepada objek. Yang kelima yaitu periode 1990-an atau visual, untuk memudahkan programmer membuat aplikasi.
Pada tahun ini, selain dikembangkan untuk berorientasi kepada objek, juga ditingkatkan agar bahasa pemrograman berbasis visual. Gerakan ini diawali oleh Python dan Microsoft Visual Basic 1 pada tahun 1991. Yang terakhir yaitu periode tahun 2000-an hingga sekarang. Pada periode ini, vendor bahasa pemrograman lebih cenderung mengarahkan programmer mereka untuk menggunakan produk mereka untuk membuat program. Terdapat dua konsepsi besar yang terjadi pada periode ini, yang mana kemudahan basis visual telah diarahkan menjadi basis internet dan mobile. Hal ini selanjutnya yaitu karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Yang pertama yaitu bahasa assembler. Penerjemah adalah proses bahasa pemrograman yang memodifikasi program komputer dari satu bahasa ke bahasa lain. Assembler adalah penerjemah yang menerjemahkan program bahasa rakitan ke dalam program bahasa mesin yang setara dengan komputer. Kedua yaitu bahasa compiler. Compiler atau kompilator merupakan sebuah program komputer yang berfungsi untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain, salah satunya adalah C++. Ketiga yaitu bahasa interpreter. Interpreter adalah salah satu profesi yang berperan menerjemahkan bahasa secara lisan tanpa ditulis. Seorang interpreter dikenal sebagai juru bahasa yang tidak perlu menulis terjemahan, namun menyampaikan hasil interpretasinya langsung secara lisan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang kata atau penjelasan yang kurang dipahami. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.